Now hear this. You ready for the brand new style? Wicked and wild, well versatile. Hey, send him come. Bring him come. Brand new style. Are you ready? Run the track. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Ida. Ya, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bu Ida gimana? Alhamdulillah. Iya. Semangat. Ya, semangat ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama di sini. Seperti yang sudah kita sepakati bersama di minggu kemarin bahwa kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik ya Bu ya, yang terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, yang akan kita laksanakan hari ini mungkin kegiatan pra-observasi dulu ya Bu, sebelum Ibu nanti kita bersama ada di kelas. Kemudian mohon izin sebelumnya untuk kegiatan kita hari ini dan seterusnya akan saya dokumentasikan ya Bu ya. Baik Bu. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan supervisi ini memang sudah rutin kita laksanakan tiap tahun mungkin ya Bu ya. Nah, salah satu kegiatan tujuan dari kegiatan supervisi ini setidaknya ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu penumbuhan motivasi, kemudian yang kedua pengembangan profesionalisme kita sebagai guru, kemudian yang terakhir sebagai pengawasan kualitas kita. Nah, kegiatan supervisi ini tentunya sangat membantu kita ya Bu ya sebagai guru untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensi kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, dan seperti yang kita ketahui bersama pula bahwa kita sebagai guru setidaknya harus memiliki 4 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama pedagogik, kemudian kepribadian, sosial maupun profesional. Nah, berkaitan dengan kegiatan supervisi akademik ini dari keempat kompetensi kompetensi guru tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan nanti di kegiatan observasi kita? Mungkin dari keempat itu sebenarnya kan itu seperti lingkaran yang tidak putus ya Bu ya. Tapi mungkin akan lebih ke kompetensi profesionalisme sama pedagogik dan profesionalisme ya. Baik, mungkin nanti yang akan saya lihat secara khusus Bu, Ibu tekankan di mana? Di pedagogik atau di profesionalisme? Di profesionalisme ya, untuk penumbuhan motivasi siswa. Oh iya, profesionalisme berarti ya Bu ya. Iya. Baik, untuk itu persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan nanti observasi? Ya, seperti halnya dalam kegiatan pembelajaran biasanya saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran, kemudian strategi pembelajaran dan media juga yang lebih tepat untuk mereka. Baik ya, administrasi ya tentunya, strategi, kemudian media. Nah, tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai nanti di kelas seperti apa Bu? Ya, siswa dapat mengenali karakteristik puisi dan nanti kayak ini untuk pertemuan pertama ya, untuk pertemuan pertama materi puisi mengenali karakteristik puisi. Kemudian pertemuan berikutnya tentu ada kompetensi lain seperti menganalisis puisi dan menulis puisi. Untuk pertemuan kita nanti di observasi baru pendahuluan mungkin ya Bu ya, mengenali karakteristik puisi. Baik, untuk kelas Bu, kita nanti memakai kelas mana? Insya Allah nanti kita hari Senin ya Bu ya di kelas 10 MPLB 4. 10 MPLB 4. Jam keberapa Bu? Jam ke-6 sampai ke-8. Jam ke-6 sampai ke-8 ya. Nanti tidak ada perubahan. Iya. Adakah alasan khusus Ibu kenapa menentukan kelas 10 MPLB 4? Mungkin misalnya dilihat dari karakteristik siswanya atau yang lainnya mungkin sehingga Ibu memiliki keputusan untuk melakukan observasi di MPLB 4. Nah, ini kan ada hubungannya dengan persiapan pembelajaran ya. Salah satunya itu strategi berdiferensiasi. Nah, kebetulan di kelas 10 MPLB 4 itu dan keseharian saya memang memperhatikan mereka itu memang lebih berwarna ya, lebih different gitu ya, berbeda. Jadi mungkin
dengan pembelajaran strategi berdiferensiasi ini akan lebih memunculkan motivasi mereka lagi. Karena selama ini karakternya memang aktif ya, aktif. Walaupun ada beberapa yang memang harus dimotivasi lagi, tapi saya yakin mereka bisa. Berarti memang secara tidak langsung Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik ya Bu ya, Iya. dengan melalui karakteristik siswa, kemudian profil belajar siswa, sehingga Ibu berkeputusan untuk sedikitnya memberikan sentuhan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Nah, strategi yang Ibu siapkan untuk nanti pembelajaran di kelas 10 MPLB 4 Ya, seperti apa? memberikan stimulus yang mereka kepada mereka, terutama untuk puisi. Saya akan menampilkan video pembacaan puisi dari para sastrawan, kemudian pembacaan puisi dari selain sastrawan. Jadi apa yang saya bedakan? Jadi akan ada penampilan video dulu ya. Iya. Terutama kalau siswa sudah di awal diberikan video, biasanya bisa merangsang motivasi siswa ya. Baik. Berarti strategi yang Ibu siapkan, kemudian persiapan yang Ibu lakukan ini sudah berdasarkan asesmen sebelumnya, yaitu berdasarkan karakteristik siswa di kelas 10 MPLB 4 ya, yang mendukung terjadinya pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Nah, aspek apa yang akan Ibu kembangkan nanti di kelas pada diri siswa? Mungkin penumbuhan motivasi ya, lebih penumbuhan motivasi ya Bu ya. Kemudian untuk penilaian yang akan Ibu siapkan nanti untuk kegiatan observasi seperti apa? Iya. Mungkin untuk strategi pembelajaran diferensiasi di pertemuan pertama ini saya akan melakukan penilaian proses ya. Untuk pertemuan selanjutnya tentunya akan ada program. Tapi untuk pertemuan kita observasi, kita penilaian proses. Berarti kita akan ketemu di kelas untuk kegiatan observasi di hari Senin ya Bu ya, di kelas 10 MPLB 4 jam ke-6 sampai ke-8. Nah, nanti setelah kegiatan observasi kita juga akan bertemu lagi ya Bu ya, di kegiatan pasca observasi. Nah, kira-kira Ibu ada waktu kapan untuk kegiatan paskanya? Mungkin bisa hari Selasanya ini. Selasa ya. Sama. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa persiapan pembelajarannya. Saya sudah terbayang, wah rame sepertinya nanti karena Ibu menerapkan sistem pembelajaran diferensiasi yang memang sebetulnya sekarang itu belum banyak yang melakukan ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lihat dan bisa berbagi dengan rekan yang lainnya ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semangat ya. 2 minggu ya. Dengan kalian ya. Semoga kalian selalu sehat ya. Pertemuan yang lalu kalian kan masih punya tagihan sebenarnya yang negosiasi, lalu praktik untuk negosiasi belum juga ya. Jadi kita simpan dulu ya. Kita lanjut dulu ke materi yang baru. Waktu itu kita akan memberikan rancangan atau garis besar materi untuk semester ini kan, mulai dari tes negosiasi, terus apa lagi biografi, terus terakhir puisi. Kita langsung ke teks puisi ya, karena teks biografi kan waktu pernah kita bahas sedikit ya, nanti kita iya. Jadi kita lanjut ke puisi. Oke, kalau mendengar kata puisi itu saya terbayang di kepala kalian. Oke, sebelumnya latihan dulu ya. Tadi siapa yang sudah masuk unit A? Unit A. Yang lain masuk ya? Oke. Kemarin yang jadi pindah? Iya. Nah,
sebelum kita lanjut tadi apa yang kalian tanyakan tentang puisi, selain kalian tadi mendengarkan ibu menurut kalian, apa yang kalian rasakan hari ini? Senang, sedih, bahagia, lemah, letih, lesu. Belum sarapan? Jam sarapan sudah lewat ya. Ngantuk, jam-jam rawan ya. Siang, terus kita makan siang tambah ngantuk ya. Hanya motivasi yang kuat ya yang harus bisa menyegarkan kalian. Coba ibu ini dengar lagi suaranya ya. Kalau ibu sapa kalian, hai, kalian jawab halo. Kalau ibu sapa halo, hai. Oke, empat, hai, halo, hai. Tadi seperti yang ibu bilang ya, hari ini kita belajar tentang puisi. Sebelumnya ibu akan bagi kalian dulu secara kelompok ya. Oke. Ikhlas ya, sudah ibu tentukan kelompoknya ya? Masih ikhlas? Ya. Maksa ya? Ibu sudah bagi 8 kelompok. Nah, ibu sebut namanya, langsung memisahkan diri, lalu berkumpul ya. Kelompok 1, Nadia, Evi, Sabila, Sri. Lalu bayi terakhir, tak ada yang lebih alim. Jadi dia mulai nulis sama dengan dia, dibiarkannya yang tak terucapkan. Lalu diserah makan semua itu. Iya. Yang terakhir lagu selesai, pegang dagingnya ya. Dari depan 1, dari belakang. Ya. Jadi di sini ke kanan, yang ini ke kiri ya, kiri ya. Yang pertama bagian saja ya. Apa mas? Apa? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu dari kalian menyebut satu kata yang menunjukkan perasaan. Jadi sekarang switch dulu. Yang menang dia yang mengungkapkan satu kata yang menunjukkan perasaan. 3 kali ya? Mau gitu betul? 3 kali. 1 sama 2 1 2 sama 3 udah ring Citra ya. Kita yang menyebutkan satu perasaan, satu kata yang menunjukkan perasaan. Satu kata. Kok manggil ke saya? Bebas, bebas. Mau yang kamu rasakan atau langsung? Sebelumnya tidak merasakan itu tidak? Lelah. Lelah letih Lelah, oke. APD ya di belakang ya. Ada APD di belakang, tapi itu bisa dikerjakan nanti di luar kelas ya. Sekarang kita lanjut ke refleksi ya, bagian akhir. Nah, ini untuk APD ini berupa rangkuman dari kegiatan kita ya. Ini bisa kalian jawab langsung di sini atau kalian membuat media lain, bisa dalam bentuk infografis, bisa dalam bentuk video misalnya, atau dalam bentuk TikTok ya dan sebagainya. Bisa kalian buat sesuai dengan sesuai dengan minat kalian. Kalian ada refleksi ya. Ada 3 pertanyaan. Kalian jawab di kertas ini ya. Singgung ini baru ditempelkan di sini. Di sini nomor 1 nomor 2, nomor 3. Nomor 1 yang hijau, nomor 2 kuning, nomor 3 yang pink.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu. Seperti yang sudah kita sepakati dulu bahwa di kelas praobservasi kita akan melakukan diskusi ya Bu ya, diskusi pasca observasi. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu ya terkait pelaksanaan observasi di hari Senin kemarin. Nah, apa yang Ibu harapkan mungkin dari kegiatan kita atau pertemuan kita hari ini? Dari pertemuan kita hari ini ya Bu ya, nanti saya bisa menemukan kekurangan mungkin Bu ya dari pembelajaran saya kemarin pada saat Ibu masuk kelas saya, sehingga saya bisa lebih meningkatkan lagi apa yang kami sebelum. Kemudian kalau sudah baik, mungkin akan saya pertahankan dan lakukan lagi, dan tetap mungkin sedikit-sedikit akan ditingkatkan juga. Mungkin boleh diceritakan kembali Bu ya, kemarin pas hari Senin yang sudah Ibu laksanakan di kelas, pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan apa saja yang sudah dilaksanakan? Ya, jadi tujuan pembelajaran di kegiatan kemarin itu untuk memahami pengertian dan karakteristik fungsi. Jadi saya menggunakan pembelajaran lebih diferensiasi dengan menggunakan media audiovisual dan visual saja berupa teks gitu. Jadi ada 2 pilihan untuk mereka, dan itu saya pilih karena ada anak yang memang minat dan ketertarikannya pada audiovisual yang lebih besar, walaupun ada yang memang mereka lebih concern pada teks tulis. Tapi saya menyanyikan kedua-duanya untuk keberagaman kelas. Berarti memang kemarin Ibu sudah mulai melaksanakan pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, berdasarkan profil belajar siswa. Ada yang audio, ada yang audiovisual ya. Visual. Nah, menurut Ibu pembelajaran yang sudah dilaksanakan minggu kemarin sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan atau gimana? Kalau dilihat dari yang saya rencanakan, misalnya tujuan saya kemarin itu mendorong kreativitas siswa, sudah terlihat tuh ya, walaupun ada segelintir sepertinya di pojokan yang masih terbawa suasana apa ya, maksudnya ikut-ikutan aja gitu kan ya, belum inisiatif sendiri, belum maksimal, tapi minimal mereka sudah ada ketertarikan gitu, walaupun hanya mungkin ikut-ikutan saja. Mudah-mudahan sih dari apa yang saya sampaikan sedikit-sedikit menarik perhatian mereka untuk selanjutnya. Berarti kira-kira untuk mengatasi hal tersebut yang sebagian ada yang tidak ini, apa yang rencananya Ibu akan lakukan? Ya, mungkin saya akan melakukan pendekatan lagi ya, lebih komunikasi lagi, mungkin lebih sering ke belakang lagi gitu kan, mendekati ke mereka, karena memang tidak bisa dipungkiri ya Bu ya, ketika anak memilih duduk di belakang, mungkin ada salah satu alasannya menghindari dekat dengan guru gitu. Jadi mungkin saya akan lebih dekat ke mereka, tidak bermaksud untuk menakuti gitu kan, tapi untuk memancing kreativitas mereka juga. Memang ada beberapa pertimbangan, mungkin kadang ada yang takut dengan gurunya, ada yang mungkin lagi malas gitu ya. Memang harus ada beberapa pendekatan mungkin ya Bu ya. Nah, berarti terkait pembagian kelompok, Ibu membaginya berdasarkan profil enggak kemarin? Ya, berdasarkan profil belajar. Profil pada pertemuan itu memang saya pakai dari kelompok yang sudah ada pertemuan berikutnya sebelumnya. Ya, berarti setelah ada asesmen diagnosis terlebih dahulu. Ya, berarti Ibu sudah tahu persis di kelas itu mana kelompok siswa yang visual, mana yang audiovisual gitu ya Bu ya. Nah, selain dengan cara itu, dengan cara membaginya berdasarkan profil belajar, Ibu pernah nggak membagi kelompok dengan cara yang lain? Ya, saya pernah. Jadi tanpa melihat profil dulu gitu waktu itu, secara umum saja, misal membagikan bola bernomor gitu ya, bernomor
sesuai dengan jumlah kelompok yang akan kita bagi. Misalnya kalau 6, jadi saya bagikan 6 gitu kan, 6 nomor gitu. Karena waktu itu pernah saya mencari warna mainan bola-bola gitu ya. Tapi ya karena saya waktu itu ingin kelompoknya banyak, jadi aku kesulitan, jadi saya beri nomor aja gitu kan. Jadi 1 sampai 6 misalnya. Giliran mereka gitu, jadi akhirnya terkumpul kelompok 1. Ya lebih menarik saja mungkin daripada cuma menyebutkan saja nomor gitu. Lalu juga dengan sistem apa ya, waktu itu pernah pendekatan kelompok misalnya, ketika mulainya dari ayo kalian cari teman berdua, bertiga, berempat, mereka kan cari rebutan ya, rebutan cari teman kelompok, sampai yang tadinya diem diajak kan, akhirnya saya pecah lagi, ini tidak jadi tuh 6 orang, 4 lagi gitu kan, bingung lagi kan mereka. Tapi dari situ dari mencari kelompok pun gitu, mereka berusaha ada komunikasi dengan temannya kan, dan tidak melihat latar belakang dia duduk di mana, dia duduk sama siapa. Jadi tidak bergerombol berdasarkan kelompok, Biasanya kan kelompok dengan mainnya gengnya sendiri ya. Iya, itu baru 2 itu aja sih mungkin yang sering saya lakukan gitu. Nah, kalau boleh dibandingkan ya Bu, pembentukan kelompok berdasarkan profil belajar sama dengan cara yang Ibu tadi sebutkan, kira-kira lebih efektif yang mana? Sebenarnya kalau menurut saya itu tergantung dari materi yang mau disampaikan ya. Seperti kemarin kalau untuk media yang saya bisa menampilkan media yang lebih bervariasi, mungkin sesuai dengan profil ya Bu ya. Tapi kalau materinya untuk keterampilan langsung mereka gitu, biarkan saja mereka seperti dengan permainan tadi gitu kan, menemukan temannya sendiri gitu. Kan mereka sudah ada persaingannya secara tidak langsung, mereka bersaing mencari teman kelompok kan. Tapi dengan begitu anak yang tadinya misalnya sendiri atau selalu berdua akhirnya terpisah gitu kan, bukan bermaksud memisahkan mereka, tapi biar mereka mencari lingkungan yang lain untuk materi tertentu. Jadi menurut saya tergantung materinya dulu sih. Jadi menyesuaikan itu. Terus kemarin saya lihat di kelas Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi produk ya sama proses ya Bu ya. Proses. Nah, kira-kira kalau produknya kan ditugaskan ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu ada kesulitan khusus nggak kita Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu? Menurut saya kita tidak akan kesulitan ya Bu, kalau memang alurnya kita jalani dari awal gitu, mulai dari asesmen diagnosis gitu. Kalau kita belum tahu itu, kita akan meraba-raba ya. Sebenarnya yang mana sih yang audiovisual begitu kan, kita akan kesulitan gitu. Tapi kalau kita lakukan dari awal dari asesmen, insya Allah sih kesananya pasti mengikuti gitu. Walaupun ya itu tadi mungkin materi tertentu tidak harus, kalau menurut saya tidak harus menggunakan latar belakang asesmen profil itu gitu. Tapi ya kan baiknya kan kita harus tahu ya, sangat harus tahu gitu. Jadi memang asesmen diagnostik itu wajib ya, wajib dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Karena kalau kita tidak melakukan asesmen bisa jadi salah sasaran ya Bu ya, materinya misalnya untuk yang visual malah dikasih ke yang estetik. Jadi kita kayak seperti berjalan di lorong yang buta. Iya. Berarti itu memang wajib ya Bu ya. Nah, dibandingkan dengan kalau Ibu lihat ya, dibandingkan dengan sistem pembelajaran yang lain, di sistem pembelajaran diferensiasi ini apakah dari hasil misalnya dari nilai, dari apa, dari proses yang Ibu lihat sudah lebih efektif atau seperti apa dibandingkan dengan Kalau saya lihat lebih baik ya Bu ya, lebih efektif, terutama dari penumbuhan aktivitas siswa, motivasi, dan terutama ketertarikan ya Bu ya, antusias gitu kan, antusiasme anak gitu kan, ketika kita menayangkan sebuah audio visual gitu, atau kita membawa sebuah permainan gitu kan, mereka udah iya gitu kan. Terus biasanya kan di dalam kelas itu ada anak yang ini ya, maksudnya bukan ikon ya, maksudnya anak yang bisa menarik teman yang lain. Kok nggak menarik, kok sepi aja sih, ayo tepuk tangan gitu. Mereka dia ngajak teman-temannya gitu kan. Nah, ketika anak itu sudah kita sentuh, akan menularkan ke yang lain.
Berarti memang kita harus tahu ini jantungnya Nah, jantungnya itu kelas ya. ini siapa gitu Iya. ya. Nah, ini pembelajaran diferensiasi ini ya Bu ya. Kemudian kira-kira nih untuk selanjutnya ya Bu ya, Ibu akan mencoba strategi baru mungkin untuk pembelajaran diferensiasi, untuk menerapkan pembelajaran yang lain selain berdiferensiasi. Harus ya Bu ya. Iya. Menurut saya kita harus beradaptasi, harus berinovasi dan harus lebih kreatif lagi. Saya akan coba beberapa pembelajaran yang lain, terutama dalam penggunaan IT ya Bu ya. Jadi mungkin strategi pembelajaran berdiferensiasi masih kita gunakan, cuma kontennya, prosesnya atau produknya harus kita tingkatkan lagi. Sampai saat ini sih menurut saya pembelajaran berdiferensiasi ini lebih tepat ya untuk berpihak kepada murid ya Bu ya. Jauh ya tinggal kitanya saja gitu bagaimana mau update diri, mau variasikan itu gitu. Jangan sampai kita cuma tahu oh ya harus menayangkan video, harus membandingkan dengan kertas, jangan cuma itu aja gitu. Jadi hal yang lain pun misalnya kita juga harus bisa menguasai aplikasi-aplikasi lain, misalnya sekali menggunakan Quizzes atau Word sebagainya gitu kan. Itu variasi dari kita, kreativitas kita gitu. Nah, pembelajaran diferensiasi ini pernah menemukan masalah seperti ini, misalnya siswa dibagi beberapa kelompok, dikasih materi dengan yang berbeda, misalnya ada yang kasih video, ada yang kasih media asli gitu. Adakah rasa iri misalnya dari siswa tersebut? Oh saya mau pengen ini gitu. Ada pernah menemukan hal tersebut? Mungkin ada ya waktu itu juga kenapa saya dikasih ini? Paling mereka mau konfirmasi aja gitu kan. Ya kalau jawaban saya sih nanti kalian pun akan merasakan hal sendiri. Mungkin untuk saat ini di posisi ini kelompok ini mendapatkan ini kesempatan lain, kita akan bertukar-tukar. Jadi nggak sampai yang protes keras. Iya. Apalagi sampai misalnya saya mah nilainya kecil udah karena itu karena itu beda itu. Nggak merasakan seperti itu. Ya memang khawatiran kita begitu ya Bu ya. Kita harus bisa memetakan gitu ya siswa ini kesulitannya ini bisanya dengan materi dengan cara seperti ini, tapi materi mah kan tetap kita harus sampaikan sama itu ya. Tetap ya, inti dari materi itu cuma medianya aja mungkin caranya. Nah, dari strategi-strategi yang sudah Ibu terapkan dan nantinya seperti yang tadi Ibu bilang rencananya akan dibuat strategi baru ya, pasti salah satunya dengan penekanan di IT. Kira-kira hasil yang Ibu inginkan dari siswa itu ingin siswa seperti apa? Saya sih tidak terlalu ini ya. Belajar bahasa itu kan sebenarnya berhubungan sama beberapa hal lebih, antaranya ada budaya, juga perilaku yang terutama gitu kan. Jadi menurut saya ketika dia berbahasa, berkomunikasi yang baik itu sudah berhasil. Iya. Nah, sedangkan seperti materi-materi yang kelihatannya seperti tekstual tapi di lapangan itu bisa gitu dia terapkan gitu. Misalnya teks negosiasi, nanti suatu saat dia juga mungkin sekarang juga dia sudah terbiasa dengan hal-hal negosiasi seperti itu kan, seperti di rumah misalnya ketika dia meminta sesuatu diberikan oleh orang tuanya, menurut orang tuanya tidak sekarang atau tidak ada uang, kan dia bisa bernegosiasi dengan baik gitu kan. Tidak, kalau dalam bahasa Sundanya tidak asal minta pada uang gitu kan ya, gitu kan dia bisa bernegosiasi dengan baik gitu. Maksud untuk pelajaran bahasa Indonesia ya seperti itu gitu, ketika dia sudah baik berkomunikasi dengan orang lain itu sudah sangat baik misalnya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Kalau dihubungkan dengan visi pelajaran saya sih punya motonya cakep ya Bu. Iya, saya sih berharap siswa yang terutama untuk yang saya pegang dan khususnya untuk di das ini yang cerdas gitu kan, terus kreatif, berakhlak mulia, melek teknologi,
ya kan, bertakwa jelas, bertakwa biasa gitu, dan mampu menjadi seorang pemimpin yang minimal memimpin diri dia sendiri gitu. Nah dengan berkomunikasi dengan baik pun kan dia sudah memimpin dirinya sendiri gitu, karena berhubungan sama budaya gitu kan. Kalau bahasa itu ya ketika bagaimana dia berhadapan dengan kita sebagai gurunya, dengan orang tua terutama gitu, apalagi nanti di masyarakat gitu kan. SMK itu BMW itu kan berat sekali pilihannya kemanapun mereka nanti akan melanjutkan gitu kan, apalagi kalau memilih berwirausaha itu kan berhubungan sama orang lain gitu kan. Tidak melanjutkan tuh sama gitu, dia pasti langsung terjun ke masyarakat gitu kan. Ketika dia melanjutkan kuliah ya dia harus beradaptasi dengan latar belakang teman-temannya yang berbeda. Jadi dengan siswa bisa mengaplikasikan materi walaupun sederhana gitu ya Bu, dengan dia bisa menempatkan bagaimana cara berbicara dengan rekan, dengan orang yang lebih tua, itu sudah dianggap berhasil ya Bu ya. Terus kan kita mayoritas perempuan ya. Jadi ketika saya bilang nanti kalau suatu saat kan jadi ibu gitu, minimal kalian bisa mencontohkan berbahasa atau komunikasi yang baik untuk anak gitu. Atau minimal ketika anak suatu saat minta, Bu buatkan puisi gitu kan. Bisa lah. Iya gitu kan. Iya ya terlalu inilah gitu kan, soalnya mungkin ingat gue ya gurunya gitu. Nah kira-kira nih Bu ya, untuk strategi-strategi selanjutnya yang sudah Ibu rencanakan, sudah Ibu angan-angankan gitu ya, kira-kira rencana aksi nyatanya gitu akan diterapkan kapan kira-kira, atau di kelas mana? Karena ini mengajar di selain kelas 10 kelas 12. Kelas 10 saya 6 kelas, kelas 12 4. Jadi kalau untuk kelas 12 karena sudah di titik akhir ya. Jadi kemarin tuh saya sudah diferensiasinya lebih ke produk ya. Jadi lebih ke proyek based learning ya, gitu, dengan definisi produknya. Jadi ada materi tertentu yang mereka harus menghasilkan karya gitu, dipublikasikan gitu ke umum. Nah untuk kelas 10 pun sudah mulai saya sebenarnya untuk mempublikasikan ke wilayah medsos gitu kan. Hanya ternyata memang untuk tugas individu kemarin saya sudah berdialog ya, maksudnya menjajaki lah gitu ya minat mereka. Walaupun kita melihat anak itu memang sekarang benar-benar terjun di medsos ya, tapi ternyata saya juga baru tersadar ternyata tidak semua mereka berani maksudnya memajang karya mereka di medsos itu. Jadi mereka lebih pede berkelompok. Kalau untuk individu beberapa aja nih, karena memang sudah terbiasa mungkin ya. Ternyata nggak semua gitu. Kita kan selama ini mereka udah sepertinya dapat sekali kan apa di posting ternyata ketika melakukan tugas mereka ada yang mungkin untuk hal-hal yang lain pede. Nah itu tidak semua ini gitu. Penugasan saya pasti di media sosial ada yang dikumpulkan. Nah kalau untuk waktu ya kebetulan pas 12 sebenarnya tinggal satu materi lagi, tapi akan diuji kan ya dulu dulu lagi, jadi ya sudah tinggal di tugasnya proyek aja. Untuk kelas 10 sudah ada proyek akhir, tugas akhir gitu, hanya masih ada satu bab lagi yang masih berjalan. Itu mungkin untuk yang masih berjalan ini penilaian proses terus refleksi nih Bu ya, mengenai refleksi itu hal yang penting ya Bu ya dalam pembelajaran, dan kita wajib sebetulnya wajib entah kita merefleksi diri sendiri atau mungkin bersama siswa gitu, refleksi atau dengan rekan. Nah kemarin di kelas saya melihat Ibu melakukan refleksi pembelajaran ya dengan meminta siswa menjawab beberapa pertanyaan, kemudian ditempel di papan tulis. Nah apakah Ibu pernah melakukan refleksi yang lain, cara yang lain selain dengan cara yang kemarin Ibu ya? Mungkin menjawab pertanyaan juga ya untuk refleksi di buku tulis. Kemudian ada juga secara lisan, jadi langsung saya tanya. Nah kalau untuk secara lisan pertanyaan cukup satu saja gitu kan, misalnya dari perasaan aja gitu, apa yang mereka rasakan setelah pembelajaran tadi gitu kan. Itu mayoritas berbicara gitu kan, walaupun mungkin ada yang terpancing oleh temannya, oh iya dia sudah melakukan ini saya gitu.
Nah kalau yang di buku tulis, yang di buku ditulis di buku dikumpulkan gitu. Jadi jawaban mereka teman yang lainnya tidak tahu gitu. Saya Selain dengan melakukan refleksi, biasa ada cara lain nggak Bu? Misalnya Ibu apa yang Ibu lakukan ketika proses penutup di pembelajaran, menutup kegiatan pembelajaran selain melakukan refleksi? Mungkin menanyakan quotes mungkin ya kepada mereka ya. Untuk ini Dapat nggak quotesnya misalnya hari ini? Sama sih sebenarnya pertanyaannya ya, cuma bentuk jawaban mereka yang saya inginkan adalah bentuk quotes misalnya. justru quotes itu sebetulnya bisa menguatkan ya Bu, ya? Iya itu, dan mungkin lebih ingat ya, lebih lama ingatnya gitu. Nah, dari serangkaian pembelajaran yang sudah Ibu tampilkan kemarin, kira-kira di bagian mana yang menurut Ibu paling membuat siswa aktif? Karena kan tujuan pertama kan ini yang motivasi dari siswa. Bagian yang mana kira-kira menurut Ibu yang paling bisa mengaktifkan siswa? Ketika saya menampilkan media yang motivasi memposisikan media secara politik. Mungkin dengan pembacaan puisi Iya, itu ya. iya. Dari pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin, kira-kira ada nggak kompetensi lain dari Ibu yang ingin Ibu kembangkan? Kemarin kan berarti lebih ke pedagogi profesional ya Bu ya, bagaimana cara mengaktifkan siswa. Mungkin ada nggak saya ingin kompetensi saya yang lain di sini? Ada. Saya sih berharap saya bisa lebih beradaptasi, bisa lebih berinovasi, sama kreativitas saya tetap terus berjalan gitu, mencari sesuatu lagi yang baru bagi mereka. Iya. Jadi ujungnya ya tetap kayak tadi ya, mau motivasi anak dengan apa itu. harus belajar ya, kreativitas tanpa batas ya. Belajar supaya Iya belajar. Selama ini sebenarnya tidak pernah berkata saya ingin selalu belajar terus, tapi saya ingin belajar, tapi saya ingin tahu gitu. Saya tidak pernah menulis atau belajar supaya saya pengen belajar itu enggak gitu, cuma saya ingin tahu aja. Ketika saya tahu kan banyak yang saya bisa lakukan. Iya, Ibu terima kasih diskusi yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyuguhkan pembelajaran yang memang benar-benar berpihak pada siswa. Dari kegiatan observasi, dan sekarang banyak pembelajaran yang saya ambil dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya dulu masih dari dulu luar biasa setelah menyimak percakapan antara CGP hebat dan sarang teman sejawat yang juga hebat Nias, sudah terlihat bagaimana keterampilan dari coach dari CGP setelah pasca mengajar. Bu Yayas terasa di ini nggak dinilai atau gimana ditanya tadi? Enggak, tidak dinilai atau tidak dijudge ya Bu ya, jadi saya berbagi saja gitu, jadi tergali gitu dari pertanyaan Bu Ida ya, saya oh iya ternyata kemarin saya sudah melakukan ini ya, mungkin kemarin saya tidak terpikirkan yang sudah saya lakukan itu hal yang ditanyakan jadi itulah di sini untuk melatih terus sehingga yang ditanya itu tidak seperti yang itu tidak merasa dinilai, dan jadi semuanya itu menemukan masalahnya sendiri dengan pertanyaan dari coachnya, kemudian setelah tahu permasalahannya apa kemudian digiring untuk mencari solusi atau alternatif pemecahan masalahnya dengan sendirinya. Ya betul. Jadi saya merasa tergiring tadi tidak terhakimi, tidak merasa tidak digurui juga gitu ya. Jadi betul-betul menggali dari permasalahan yang dialami kecil,
kemudian mencari solusinya. Terima kasih Ibu ya, Bu Yayas dan Ida yang sudah meluangkan waktu untuk belajar hari ini. Ibu juga belajar di sekolah ini. Oh ternyata saya dapat ilmu pengelompokan biaya yang luar biasa dan berbagai cara mengelompokkan selain yang diferensiasi. Kemudian di tingkat SD, oh ternyata seperti itu. Terima kasih ya, semoga kegiatan hari ini dapat manfaatnya. Ujung-ujungnya demi pendidikan yang berpusat pada siswa. Sukses ya. Terima kasih. Sukses dan semangat semuanya. Baik.